Kalian ini gak ada kapoknya ya. Debunya tiap hari masuk rumah saya. Suara bisingnya bikin kepala saya pusing. Kapan kalian selesai, hah? Saya udah ngomong berkali-kali, tapi kalian gak mau denger juga. Saya bakal lapor ke Pak RW beneran. Ini gak bisa dibiarkan kayak gini. Saya gak mau hidup begini terus. Rumah saya jadi kotor setiap hari gara-gara kalian. Bu, kita ini cuma pekerja. Ini semua sesuai permintaan Ibu Pita, bukan keputusan kita. Pembangunan juga udah hampir selesai. Sabar, sebentar lagi. Pak, Ibu gak ngerti deh, kenapa sih si Bu Pita itu harus bangun rumah segede itu? Padahal rumah lamanya udah cukup bagus. Mana dia bangunnya samping rumah kita lagi? Kenapa gak rumah dia yang dulu aja sih yang dibangun atau direnovasi? Udah Bu, jangan dipikirin. Mungkin rezeki mereka lebih banyak. Kamu ini ya, selalu aja ngebelain orang lain. Aku yang tiap hari mesti ngelihat debu dari bangunan itu. Aku capek, Pak. Ya udah sih Bu, sabar aja. Paling juga sebentar lagi selesai. Nggak usah dibawa stres. Lagian kalau rumahnya gede ya kita ikut senang. Pemandangannya kan jadi bagus. Bagus apanya? Kalau tiap hari debu berterbangan, gak ada yang bisa dibilang bagus. Kamu kan cuma duduk manis di rumah. Gak ngerasain gimana tiap kali sapu halaman. Sejam kemudian udah kotor lagi. Belum lagi jemuran yang ikut pada kotor juga. Iya Bu, Bapak ngerti kok. Tapi kita nggak bisa ngatur-ngatur orang. Lagian nanti kalau rumah mereka udah jadi, siapa tahu lebih rapi. Rapi? Kamu pikir kalau rumahnya udah jadi, masalahnya selesai gitu? Enggak, Pak. Setelah rumahnya jadi, pasti mereka bikin acara besar-besaran. Ramai, ribut. Mana kita yang bakal repot ngurusin parkir, tamu-tamunya. Lihat kan, Pak, kalau kayak gini terus tiap hari, berisiknya bikin kepala Ibu pusing. Pagi Bu Rosa, Pak Riko. Maaf ya kalau lagi berisik, tukangnya lagi pasang atap. Iya, tapi tolong ya, jangan bikin kebisingan terus. Ini rumah, bukan proyek pabrik. Maaf ya Bu, tukangnya buru-buru karena atapnya harus segera dipasang sebelum musim hujan. Sekali lagi maaf ya Bu, kalau saya udah mengganggu ketenangan Ibu. Iya, tapi tolong bilangin ya sama tukangnya supaya lebih hati-hati. Ini rumah kita bukan proyek pabrik, tahu nggak? Iya Bu, nanti saya akan bilang. Maaf banget ya. Aduh Pak, Ibu nggak habis pikir deh sama Bu Pita. Bikin rumah segede gitu buat apa sih? Mau jadi istana kali ya? Mungkin Bu, siapa tahu nanti kita juga kebagian rezeki kayak mereka. Amin. Ih, amit-amit kalau rezekinya bawa debu tiap hari. Kalian ini gak punya aturan apa ya? Dari pagi sampai sekarang ribut terus. Saya mau istirahat aja gak bisa tenang. Ini rumah bukan tempat kerja pabrik. Gak bisa apa ya kalian berhenti sebentar? Maaf Bu, kami cuma bekerja sesuai instruksi majikan. Lagian tukang memang kerja dari pagi sampai sore. Kalau Ibu merasa terganggu, mungkin lebih baik Ibu bicara langsung ke Bu Pita. Saya nggak peduli ya siapa yang kasih instruksi. Saya cuma tahu ini rumah saya. Saya yang berhak minta kalian stop. Dari tadi pagi debu, suara bising, semuanya bikin saya pusing. Kami paham Bu, tapi kalau nggak kerja sekarang, nanti atapnya nggak selesai dipasang sebelum musim hujan. Kalau ada hal yang membuat Ibu keberatan, Ibu bisa bicara langsung, ngomong sama Bu Vita. Di sini kan kami cuma bekerja Bu. Saya nggak mau tahu ya. Kalau kalian nggak berhenti sebentar, saya lapor nih ke Pak RW. Gak bisa kayak gini ya tiap hari. Ini namanya ganggu ketenangan orang lain. Iya Bu, kami ngerti. Tapi kami nggak bisa berhenti gitu aja. Kalau Ibu mau, nanti kami coba kerja lebih pelan supaya nggak terlalu berisik. Tapi kalau soal berhenti total, itu di luar keputusan kami. Pelan? Gak ada yang namanya pelan ya. Kalau suaranya tetap bikin kepala saya sakit. Ini rumah saya yang atur. Kami coba sebaik mungkin Bu. Kalau Ibu masih merasa terganggu, kamu bisa bantu sampaikan ke Bu Pita supaya bisa cari solusi. Tapi kami mohon pengertiannya ya Bu. Kami juga cuma cari nafkah di sini. Ini gak bisa dibiarkan terus. Lihat aja, kalau mereka masih ribut, saya pasti lapor ke Pak RW. Bu Fitri, saya mau koyo ya. Punggung saya rasanya sakit banget. Ah, iya Bu Rosa. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini Bu koyonya, totalnya jadi 20.000 ya. Ini uangnya, pas ya Bu. Lah, Bu Rosa ada apa? Kok mukanya kayak lesu gitu?
Saya benar-benar gak tahan Bu Fitri. Rumah Bu Pita itu makin hari makin megah aja. Tiap hari saya mesti lihat proyek besar itu. Debunya masuk ke rumah, suaranya bising gak henti-henti. Saya malah jadi stres, punggung saya sakit, kepala saya pening. Udahlah Bu Rosa, jangan terlalu dipikirin. Orang dia bangun rumahnya pakai uang sendiri, berarti rezeki dia lebih banyak. Kita mah sabar aja. Yang penting kita mah punya tempat tinggal. Sabar? Kamu pikir ini soal rezeki? Saya tiap hari dengerin tukang ngetok-ngetok, suara mesin bor, dan masih banyak lagi. Bayangin aja, emang kalian bisa tahan dengan suara itu dari pagi sampai sore? Saya mau istirahat aja nggak bisa. Ini udah keterlaluan Bu Omat. Saya capek ngadepin semua ini. Saya ngerti kok Bu Rosa, bangunan rumah besar memang bisa mengganggu kalau kita tinggal di dekatnya. Tapi mungkin ini cuma sementara kan. Setelah rumahnya selesai, gak akan ada suara ribut lagi. Ibu jadi bisa istirahat tenang. Iya, sementara. Tapi sementaranya itu udah berbulan-bulan Bu. Saya tiap hari harus bersihin debu di teras. Bahkan jemuran saya harus saya cuci ulang karena kena debu dari proyek mereka. Ini nggak bisa dibiarkan terus-terusan. Bu Pita itu enak, tinggal di rumah nyaman, nggak perlu ngurusin ini semua. Mungkin ibu bisa coba ngomong baik-baik sama Bu Pita. Jelasin kalau ini benar-benar udah mengganggu. Siapa tahu Bu Pita bisa ngerti dan kasih solusi. Misalnya minta tukang untuk bekerja lebih tenang. Ngomong baik-baik. Udah Bu. Tapi dia cuma senyum-senyum aja. Kayak gak ngerasa bersalah sedikit pun. Dia pikir karena dia punya duit, dia bisa seenaknya ngerusak ketenangan orang lain. Ya mungkin Bu Fitri gak sadar kalau gangguannya sebesar itu. Saya saranin coba sabar sedikit lagi Bu Rosa. Gak lama lagi pasti proyek itu selesai dan ibu bisa istirahat dengan tenang. Sabar, saya udah sabar berbulan-bulan. Ini udah gak bisa dibiarkan lagi. Kalau besok tukangnya masih ribut kayak tadi, saya bakal lapor ke Pak RW. Mana Bu Wati ya? Janjinya jam segini udah di sini. Tumben lama, biasanya paling duluan. Iya, biasanya kan dia yang paling on time. Mungkin lagi bantu Pak RW urusin masalah orang kelurahan. Tahu sendiri kan, kalau udah urusan kelurahan pasti ribet. Bener banget, apalagi kalau urusan tanah sama warga, pasti panjang tuh urusannya. Maaf ya, saya telat. Ya ampun, tadi habis bantuin Pak RW urusin masalah Buningrum sama Bu Rasmi. Pusing deh. Masalah sengketa tanah itu ya? Iya Bu, makanya saya telat datang ke sini. Ngomong-ngomong, ada gosip apa nih? Ada nih, gosip baru nih. Bu Wati tahu nggak? Bu Rosa sekarang sering banget marah-marah. Marah-marah kenapa emangnya? Ya gara-gara Bu Vita bangun rumah mewah di sebelah rumahnya. Katanya ngeganggu pemandangan rumah dia. Tapi menurut saya sih bukan masalah ganggu atau enggak. Ini lebih ke Bu Rosa yang iri sama Bu Vita. Iri? Bilang bos. Duh, itu udah pasti sih Bu Fitri. Namanya juga Bu Rosa. Siapa sih yang gak kenal dia di komplek ini? Orangnya emang paling gak bisa lihat orang lain lebih dari dia. Serius, sampai marah-marah gitu gara-gara tetangga bangun rumah. Padahal kan rumah Bu Rosa juga udah bagus. Apa yang harus diirikan lagi? Ya begitu deh. Mungkin dia ngerasa terancam. Dulu kan rumah Bu Rosa paling mencolok di kompleks ini. Sekarang tiba-tiba Bu Vita bangun rumah lebih besar, lebih modern lagi. Jadi gengsi ya? Aduh, kenapa sih orang-orang di komplek ini suka ribut soal hal-hal kayak gitu? Kayak nggak ada urusan lain. Kalau gengsi yang ngomong yang gak ada habisnya. Hari ini iri soal rumah, besok iri soal yang lain. Betul Bun, sekarang aja Bu Rosa udah jarang senyum ke Bu Vita. Kalau lewat depan rumahnya pasti pura-pura nggak lihat. Dulu kan mereka akrab banget. Setuju, udah jadi drama rumah tangga nih. Gak lama lagi pasti bakal ada yang bilang kalau mereka berantem besar. Tunggu aja gosipnya nyebar. Aduh, komplek kita ini gak pernah sepi dari drama ya. Apa aja bisa jadi masalah. Saya sih cuma nunggu kapan Bu Rosa akhirnya marah langsung ke Bu Vita. Terus Bu Vita balik marah. Pasti seru. Wah, kalau udah gitu kita harus siapin cemilan nih. Pasti seru banget nonton mereka ribut. Pak, kamu gak lihat rumah kita ini jadi kelihatan jelek, Pak. Di samping rumahnya Bu Pita, rumah kita udah kayak gubuk di sebelah istana. Udah Bu, gak usah dibesar-besarin. Rumah kita ini udah cukup. Lagi pula, kita tinggal di sini udah lama dan gak ada masalah kan? Tapi sekarang jadi masalah, Pak. Setiap orang yang lewat pasti bakal ngeremehin rumah kita. Rumah Bu Pita gede banget, modern. Bikin rumah kita kayak gak terawat. Aku malu, Pak. Bu, dengerin Bapak.
Rumah orang lain gak ada urusannya sama kebahagiaan kita. Kita punya rumah sendiri, itu yang penting. Jangan suka ngebanding-bandingin. Kamu gak paham ya? Ini bukan soal rumah aja, ini soal gengsi. Orang-orang pasti mikir kita ini ketinggalan zaman. Lihat aja rumahnya Bu Pita. Mereka pasti mikir kita miskin kalau dibandingin sama dia. Bu, dengerin aku. Kita nggak hidup buat bikin orang lain terkesan. Apa yang kita punya sekarang lebih dari cukup, Ibu. Rumah ini cukup, nggak perlu iri sama tetangga. Aku nggak mau tahu, aku nggak tahan lihat rumah kita kayak gini terus. Pokoknya aku mau protes sama Bu Pita besok. Dia nggak bisa bangun rumah semegah itu tanpa mikir perasaan tetangga. Protes soal apa, Bu? Dia nggak salah apa-apa. Orang punya hak buat bangun rumah sesuai kemampuan mereka. Kita nggak bisa ngelarang dia, Bu. Ya, aku tahu dia nggak salah. Tapi aku juga punya hak buat ngungkapin perasaan aku. Dia harus tahu rumah megahnya itu ngeganggu pemandangan rumah kita. Aku mau dia tahu gimana rasanya jadi kita. Bu, kalau kamu protes besok, masalah ini nggak akan selesai. Malah bisa tambah rumit. Yang ada, kamu cuma bikin hubungan kita sama Bu Vita makin buruk. Pokoknya aku nggak peduli. Aku nggak bisa terima rumah kita jadi kelihatan remeh kayak gini. Aku bakal ngomong sama Bu Vita. Bu Pita, ini gak bisa diteruskan ya. Rumah saya jadi kotor karena debu dari bangunan rumahmu. Tiap hari debunya nyerang rumah saya. Lantai saya harus disapu terus. Maaf Bu Rosa, saya ngerti perasaan Ibu, tapi pembangunan ini sudah hampir selesai. Sabar sebentar lagi ya. Setelah selesai, saya janji nggak akan ganggu lagi. Sabar? Saya udah sabar Bu, berbulan-bulan. Saya sabar ngeliat rumah saya jadi berantakan karena debu dari rumah kamu ini. Setiap pagi saya harus bersihin jendela yang penuh debu. Ini bukan cuma soal sabar lagi. Saya ngerti Bu Rosa, tapi ini kan proyek besar, jadi nggak bisa langsung selesai dalam semalam. Dikira kayak cerita Roro Jonggrang sama Bandung Bondowoso. Lagi pula ini kan demi kebaikan juga, biar rumah saya jadi lebih nyaman. Nyaman buat kamu, tapi enggak buat saya. Kamu enak di dalam rumah baru, tapi rumah saya kayak di tengah-tengah proyek pembangunan. Ini nggak adil Bu Pita. Kamu harus ngertiin saya juga. Saya ini tetangga kamu. Maaf Bu, kami cuma tukang yang nurut sama perintah. Kami segera beresin secepat mungkin ya Bu. Saya sudah bilang, sebentar lagi selesai. Setelah itu, Ibu nggak akan terganggu lagi. Saya juga nggak mau lama-lama ngerepotin tetangga. Tapi saya harap Ibu bisa paham, ini proses yang harus dijalani. Tapi kamu gak ngerasain gimana saya harus nanggung semua ini. Bu Pita, debu, bising, bahkan kadang-kadang ada tukang yang masuk halaman saya tanpa izin. Saya ingin bukan cuma minta maaf, saya minta bukti dari tindakan kamu. Saya minta maaf kalau ada ketidaknyamanan Bu, tapi tukang-tukang saya sudah bekerja sesuai aturan. Kalau Ibu ada keluhan lebih lanjut, kita bisa bicarain baik-baik, tapi jangan begini caranya. Saya udah sabar cukup lama. Saya nggak bisa lagi diam. Kalau rumah saya jadi korban setiap hari, kamu yang harus minta maaf dan segera selesaiin ini. Baiklah Bu Rosa, saya akan bicara dengan tukang-tukang saya untuk lebih hati-hati. Tapi Ibu juga harus paham, ini bagian dari proses pembangunan. Kita kan tetangga, mari selesaikan dengan baik. Bu Rosa, astaga, jangan bakar sampah di sini dong. Asapnya itu loh, ke rumah Eke semua tahu. Kena jemuran Eke, jadi jemuran Eke jadi bau. Apa urusan kamu Bang Sali? Ini rumah saya, halaman saya. Terserah saya mau bakar sampah di mana aja. Aduh, Bu Rosa, ini bukan cuma soal halaman kamu loh. Ini lingkungan kita ya. Rumah kita kan deketan. Kalau kamu bakar sampah begini, asapnya nyebar kemana-mana. Jemuran Eke bau semua. Udah gitu, paru-paru kita juga jadi kena polusi nanti. Ya terus kamu mau protes? Harusnya saya yang marah, bukan kamu. Ini rumah saya. Saya yang paling dirugiin dengan pembangunan rumah sebelah. Saya yang harus bersihin debu setiap hari. Jadi sekarang terserah saya dong mau bakar sampah ini. Bu Rosa, gak bisa begini terus. Kalau semua orang mikirnya kayak ibu, gimana hidup mau nyaman? Asap sampah ini bukan cuma bau Bu, tapi juga bahaya buat kesehatan kita semua. Apalagi jemuran Eke udah bau asap. Gimana coba? Kamu yang egois Bang Sali. Saya punya hak buat ngelakuin apapun di halaman saya. Kalau kamu terganggu, ya itu bukan salah saya. Astaga Bu Rosa, kita ini tetangga loh. Coba sedikit mikirin orang lain juga. Ini soal saling jaga satu sama lain, saling mengertikan, bukan soal hak semata. Ya udah, kamu gak usah ikut campur urusan saya. Kalau kamu merasa terganggu, udah pindah aja dari sini.
Bu, kamu kelihatan gak sehat. Mungkin kamu terlalu banyak mikirin hal-hal yang gak perlu. Istirahat aja ya. Ini obatnya, diminum dulu ya Bu. Aku nggak bisa tidur, Pak. Pikiran aku nggak tenang. Semuanya kayak nggak beres. Rumah Bu Pita itu bikin aku pusing setiap hari. Rasanya tiap aku keluar rumah, aku kayak di bawah bayang-bayang bangunan megah itu. Bu, gak usah dipikirin yang begituan. Kita ini udah cukup. Rumah kita udah nyaman. Bu Pita bangun rumah itu urusan dia. Yang penting kita gak perlu ikut merasa tersaingi. Gak bisa, Pak. Kamu gak ngerti rasanya. Setiap aku lihat rumah itu, aku ngerasa kecil. Rumah kita jadi kelihatan jelek kayak gubuk di sebelah istana. Semua orang pasti ngomongin kita di belakang. Tapi Bu, kamu sendiri yang buat pikiran kamu gak tenang. Orang lain belum tentu peduliin itu. Kamu yang bikin masalah ini jadi besar di kepala kamu sendiri. Aku gak bisa, Pak. Tiap hari aku ngerasa tersaingi. Orang-orang pasti ngomongin kita. Aku gak tahan. Ibu marah-marah terus gak akan bikin keadaan lebih baik. Malah, lihat sekarang, kamu sendiri yang jatuh sakit. Semua itu karena kamu terus-terusan nyimpen amarah dan cemburu. Minum obatnya, biar pikiran kamunya tenang. Tapi aku nggak bisa, Pak. Semuanya udah terlalu berantakan. Aku ngerasa kalah terus. Aku ngerasa nggak dihargain. Bu, kamu dihargain. Kamu punya keluarga. Kita masih sehat dan rumah ini sudah cukup buat kita. Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang gak penting. Kamu yang bikin dirimu sendiri stres. Coba kamu tenang ya. Minum obatnya, terus tidur. Besok pasti lebih baik. Iya, aku akan coba, Pak. Tapi aku gak janji bisa tidur nyenyak. Rasanya kepala ini penuh. Pelan-pelan aja Bu, satu-satu diselesaikan. Kalau kamu bisa tenang, semuanya pasti akan terasa lebih ringan. Kalian ini gak ada kapoknya ya. Debunya tiap hari masuk rumah saya. Suara bisingnya bikin kepala saya pusing. Kapan kalian selesai, hah? Saya udah ngomong berkali-kali, tapi kalian gak mau denger juga. Saya bakal lapor ke Pak RW beneran. Ini gak bisa dibiarkan kayak gini. Saya gak mau hidup begini terus. Rumah saya jadi kotor setiap hari gara-gara kalian. Bu, kita ini cuma pekerja. Ini semua sesuai permintaan Ibu Pita, bukan keputusan kita. Pembangunan juga udah hampir selesai. Sabar, sebentar lagi. Sabar? Kalian udah ngomong sabar dari dulu. Saya udah sabar berbulan-bulan. Sekarang rumah saya penuh debu. Saya nggak tahan lagi. Kalian sengaja bikin saya marah ya. Kalian ini gak ada empatinya ya sama tetangga. Pokoknya saya mau ajak warga komplek buat boikot pembangunan kalian. Awas aja kalian. Kalau sampai kalian gak beresin ini secepatnya. Aduh kepalaku kenapa ini? Bu Rosa kenapa? Aduh, cepet pada dong. Kita bawa ke rumah sakit. Panggil Pak Riko. Ini gak bisa dibiarin. Pak, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bu Rosa mengalami stroke ringan. Ini akibat dari tekanan darah yang melonjak tinggi karena stres dan terlalu banyak emosi yang tak terkendali. Jadi, istri saya sakit karena terlalu sering marah. Betul, Pak. Marah-marah dan stres yang tak terkendali bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah. Ini berbahaya, terutama bagi orang yang sudah rentan terhadap tekanan darah tinggi. Dan Bu Rosa termasuk salah satu pasien yang rentan terhadap tekanan darah tinggi. Jadi, emosinya perlu lebih terkontrol. Bu, lihatlah semua emosi yang kamu simpen selama ini. Cuma bikin kamu sakit. Apa yang kita dapat dari semua itu? Ini seharusnya jadi pelajaran buat kita berdua. Bu Rosa perlu banyak istirahat sekarang. Yang paling penting adalah menjaga agar emosinya tetap stabil. Jangan terlalu sering terpancing oleh hal-hal yang bisa memicu stres, Pak. Perlahan-lahan, dengan perawatan dan pengobatan yang tepat, kondisinya bisa membaik. Saya akan coba, Dok. Saya janji kami akan lebih tenang. Saya nggak mau dia begini terus. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Bu, kamu sadar? Ini Bapak, Bu. Sekarang kamu harus istirahat ya. Dokter bilang kamu kena stroke karena kebanyakan marah-marah. Kamu sakit, Bu. Semua ini karena kamu terlalu banyak emosi. Dokter bilang kamu harus mulai lebih tenang. Nggak boleh marah-marah lagi. Maaf, Pak. Aku gak pernah dengar kata-kata kamu. Aku gak boleh marah-marah. Iya, Bu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu sembuh. Kita bisa mulai lagi dari awal. Yang lebih tenang, gak usah terlalu banyak pikiran. Bu Rosa, saya mau minta maaf kalau kemarin-kemarin rumah saya bikin ribut. Pembangunan itu bikin suasana jadi gak nyaman buat ibu. Saya gak bermaksud sama sekali bikin ibu terganggu. Sudahlah Bu Pita, istri saya juga sudah belajar dari kesalahan. Semua ini jadi pelajaran buat kami.
Istri saya juga minta maaf Bu Vita. Dia sadar selama ini banyak marah-marah, gak bisa kontrol emosinya. Sekarang dia tahu semua itu cuma bikin keadaan jadi lebih buruk. Gak apa-apa Bu Rosa, yang penting sekarang Ibu fokus buat sembuh. Saya doakan Ibu cepat pulih ya. Saya juga minta maaf kalau pembangunan rumah saya bikin Ibu stres. Terima kasih sudah datang menjenguk Bu. Saya harap kita semua bisa belajar dari kejadian ini. Semoga setelah ini kita bisa hidup lebih tenang dan saling menghargai ya Bu. Semoga cepat sembuh Bu Rosa. Kalau ada yang Ibu butuhkan, jangan ragu bilang ke saya ya. Aku Pak. Semua gara aku Bu, yang penting sekarang kamu udah sadar. Kita bisa mulai lagi pelan-pelan. Gak ada yang gak bisa kita perbaikin Bu. Bu, gak ada yang gak bisa dimaafkan kalau kita mau berubah. Semua orang pasti pernah salah, tapi yang paling penting kita belajar dari kesalahan itu. Sekarang fokus aja buat sembuh. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Gak usah terbebani lagi sama yang udah lewat ya Bu. Aku janji, aku nggak akan biarkan diri ini kebawa amarah lagi. Aku harus bisa berubah demi Bapak dan demi hidupku.